Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Prete Putrafai dengan NIM 21101116016. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai ruang lingkup keuangan inklusif dan strategi nasional keuangan inklusif untuk memenuhi tugas UCP 1 saya, mata kuliah keuangan mikro Islam. Yang pertama, saya akan membahas latar belakang pentingnya keuangan inklusif. Seiring dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, literasi keuangan dan inklusi keuangan menjadi hal yang penting dan esensial untuk diperhatikan oleh pemerintahan Indonesia. Hal ini karena literasi keuangan dan inklusi keuangan mempunyai dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan semakin tingginya indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan Indonesia, maka akan mengakibatkan semakin tingginya tingkat kesejahteraan ekonomi di masyarakat Indonesia. Saya memiliki sedikit kutipan di sini bahwa akses layanan keuangan itu penting untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pada intinya, akses keuangan yang merata bagi masyarakat, khususnya di Indonesia, dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam merencanakan tujuan keuangan jangka panjang hingga mempersiapkan diri mereka dalam menghadapi krisis finansial yang tidak terduga seperti pada pandemi COVID-19 kemarin. Selanjutnya, definisi keuangan inklusif. Apa sih keuangan inklusif itu? Jadi, keuangan inklusif didefinisikan oleh Bank Indonesia sebagai kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Menurut OJK, keuangan inklusif adalah segala upaya untuk meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non-harga terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan sehingga dapat memberikan manfaat yang signifikan terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat utama di daerah-daerah terpencil ataupun di daerah perbatasan. Dari berbagai pengertian yang saya sudah jelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa keuangan inklusif merupakan ketersediaan akses layanan keuangan ke berbagai lembaga, produk maupun layanan keuangan yang dapat dijangkau dengan mudah, nyaman, dan aman oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat guna untuk mencapai kesejahteraan ekonomi mereka masing-masing. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pilar dan fondasi keuangan inklusif. Pemerintah Indonesia telah memulai inisiatifnya untuk memiliki penyusunan dokumen strategi nasional keuangan inklusif. Seperti yang bisa teman-teman lihat, bahwa SNKI atau Strategi Nasional Keuangan Indonesia ini diperhatikan sekali oleh pemerintah, bahkan sudah dibuat bagannya seperti berbentuk bangunan, kalau bisa kita lihat di sini, di mana terdiri dari 3 fondasi dan 5 pilar untuk memenuhi target keuangan inklusif di Indonesia. Jadi, implementasi strategi nasional keuangan inklusif dengan lembaga maupun instansi terkait sangat diperlukan untuk meningkatkan akses bagi masyarakat ke lembaga keuangan formal. Untuk memperkuat lembaga inklusi keuangan atau SNKI ini, pemerintah sudah menerbitkan beberapa peraturan yang terutama pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang SNKI, tentang keseluruhan SNKI. Dan kemudian diperbarui lagi dan diterbitkan lagi oleh Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang SNKI. Jadi SNKI ini telah direncanakan oleh pemerintah untuk memenuhi target keuangan inklusif bagi Indonesia karena Indonesia merupakan tingkat ekonominya lumayan tinggi dan bisa menjanjikan jika keuangan inklusif targetnya bisa terpenuhi. Tujuan dari SNKI ini adalah mendorong pertumbuhan ekonomi, mempercepat penanggulangan kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan antar individu dan antar daerah di Indonesia. Kerangka penerapan SNKI untuk mencapai target inklusi keuangan sebesar 90% pada tahun 2024. Di sini juga ada dijelaskan bahwa kenaikan indeks keuangan inklusif dari 36% tahun 2014 menjadi 75% pada tahun 2019. Dan pada 2024, seperti yang tadi saya bilang, target pemerintah Indonesia sudah mencapai 90%. 5 pilar SNKI seperti yang bisa kita lihat yaitu ada edukasi keuangan, hak properti masyarakat, fasilitas intermediasi, dan saluran distribusi keuangan, layanan keuangan pada sektor pemerintahan, dan perlindungan konsumen. Dan juga ada 3 fondasi, diantaranya kebijakan dan regulasi yang kondusif,
infrastruktur dan teknologi informasi yang mendukung, serta organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif. Mungkin di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai pilar-pilar di SNKI ini agar teman-teman bisa memahaminya lebih dalam dan lebih luas lagi mengenai SNKI. Jadi pilar pertama ada pilar edukasi keuangan. Edukasi keuangan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap lembaga keuangan formal, produk, dan jasa keuangannya. Yang dimaksud di sini adalah masyarakat harus memiliki pengetahuan tentang fitur, manfaat, dan resiko, serta biaya, hak, dan kewajiban dalam memanfaatkan layanan keuangan formal. Dengan demikian, keterampilan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan dapat ditingkatkan sedikit demi sedikit untuk memenuhi target keuangan inklusif di Indonesia. Yang kedua, ada hak properti masyarakat. Masyarakat wajib menyadari pentingnya hak properti, sebab hak properti masyarakat ini dapat dimanfaatkan untuk membuka dan meningkatkan akses kredit masyarakat kepada lembaga keuangan formal. Pilar ketiga adalah fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan. Fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan keuangan demi memenuhi kebutuhan berbagai kelompok masyarakat. Ini bisa dicontohkan dengan banyaknya infrastruktur yang dibangun oleh pemerintahan Joko Widodo melalui jalan, jembatan, dan lain sebagainya, di mana salah satu tujuannya adalah untuk memenuhi keuangan inklusif. Dengan infrastruktur tersebut, mungkin bisa menjadi jalan bagi masyarakat untuk mengakses lebih lembaga keuangan. Bisa juga dengan pembangunan bank-bank di desa-desa terpencil ataupun di daerah-daerah perbatasan di Indonesia. Pilar yang keempat adalah layanan keuangan pada sektor pemerintah. Layanan keuangan pada sektor pemerintah bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan transparansi pelayanan publik dalam penyaluran dana pemerintah secara non-tunai. Dan yang terakhir ada pilar perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan jaminan rasa aman kepada masyarakat ketika berinteraksi dengan lembaga keuangan. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir akan resiko-resiko yang begitu besar atau ketakutan yang begitu besar untuk mengakses lembaga keuangan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tiga pondasi keuangan inklusif. Setelah 5 pilar untuk menopang target keuangan inklusif di Indonesia lewat SNKI, maka kita harus membahas tiga pondasi keuangan yang menjadi dasar-dasar dari terdirinya pilar-pilar tersebut. Yang pertama ada kebijakan dan regulasi yang kondusif. Pelaksanaan program keuangan inklusif di Indonesia membutuhkan dukungan kebijakan dan regulasi dari pemerintah dan otoritas atau regulator. Ini bisa terbukti dengan diperbaruinya peraturan-peraturan tadi yang saya sudah sebutkan dari tahun 2016 dan 2020 diperbarui lagi, itu merupakan salah satu bukti bahwa kebijakan dan regulasi ini sangat diperhatikan oleh pemerintahan Indonesia saat ini. Yang kedua, ada infrastruktur dan teknologi informasi keuangan yang mendukung. Fondasi ini diperlukan untuk meminimalkan informasi asimetris yang menjadi hambatan dalam mengakses layanan keuangan. Sebagaimana kita tahu, media sosial sangat berdampak bagi masyarakat Indonesia. Jadi, teknologi informasi ini didukung untuk mengurangi informasi-informasi yang bisa menyebabkan hoax dan menjadikan masyarakat makin takut untuk mengakses layanan keuangan. Jadi dengan infrastruktur dan teknologi informasi yang memadai, masyarakat tidak usah perlu takut lagi terkait kabar-kabar miring mengenai akses layanan keuangan di Indonesia. Dan yang terakhir ada organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif. Keberagaman pelaku keuangan inklusif memerlukan dorongan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan secara bersama dan terpadu menjadi satu. Guna mengatasi rendahnya akses masyarakat terhadap sektor keuangan formal, saat ini inklusi keuangan telah menjadi fokus kebijakan yang dilakukan banyak negara, termasuk Indonesia. Selanjutnya, ada 4 indikator keuangan inklusif. Menurut Organization of Economic Cooperation and Development, ada 4 pilar indikator keuangan yang inklusif ataupun ciri-ciri keuangan inklusif di suatu negara. Yang pertama dari tabungan dan investasi. Tabungan dan investasi merupakan bagian dari produk holding yang mana gunanya untuk mengidentifikasi produk keuangan yang saat ini dimiliki oleh orang-orang atau masyarakat di suatu negara. Indikator ini dapat mengeksplorasi apakah konsumen sedianya sadar akan produk keuangan yang tersedia secara nasional. Apakah mereka membuat pilihan produk keuangan untuk tetap mengakses atau menunda akses mereka terhadap lembaga keuangan. Yang kedua ada produk pembayaran.
Produk pembayaran merupakan bagian dari produk holding yang tujuannya juga merupakan alat dalam membayar suatu barang ataupun jasa. Indikator ini juga dapat mengeksplorasi apakah konsumen sadar akan produk keuangan yang tersedia secara nasional. Produk keuangan juga semakin berkembang dengan adanya digitalisasi ekonomi, seperti dalam meningkatkan inklusi keuangan, yaitu dengan financial technology atau yang bisa kita kenal dengan vintage. Yang ketiga adalah produk asuransi. Indikator ini digunakan untuk mengidentifikasi produk keuangan berupa asuransi yang dimiliki oleh masyarakat di Indonesia. Kesadaran konsumen terhadap produk keuangan nasional yang tersedia, seberapa banyak masyarakat yang sudah memiliki produk asuransi untuk membackup ketika mereka nantinya terjadi suatu kecelakaan kerja ataupun kecelakaan pada mobil atau kendaraannya. Yang keempat, atau yang terakhir adalah pemahaman produk keuangan. Selain memiliki produk keuangan, kesadaran akan penggunaan produk sesuai dengan kebutuhan itu juga penting. Kesadaran ini akan mencegah kesalahan pemilihan dan membantu penyedia produk keuangan untuk mengetahui permintaan dari masyarakat. Selanjutnya adalah studi kasus tentang keuangan inklusif. Buku Warung mensalurkan pinjaman senilai 350 miliar untuk dorong inklusi keuangan dengan pinjaman produktif. Buka Warung merupakan salah satu aplikasi keuangan yang lengkap yang berisi mengenai solusi pembayaran dan pembiayaan, solusi tagih dan menagih, bayar untuk pelanggan ke merchant, dan lain sebagainya yang bertujuan untuk memudahkan dan mensukseskan UMKM di seluruh Indonesia untuk melakukan pembukuan UMKM yang lebih lengkap dan lebih jelas. Aplikasi Buka Warung ini telah digunakan oleh lebih dari 10 juta pelaku UMKM Indonesia. Buka Warung ini juga sudah berdiri sejak tahun 2019. Buka Warung pada tahun kemarin atau pada tahun 2022 melalui VP Strategic Partnership Compliance and Legal, Buka Warung mengatakan bahwa Buka Warung telah menyediakan opsi pinjaman yang terpercaya dan mudah dipakai untuk merchant yang merupakan bagian dari mendukung terciptanya inklusi keuangan untuk UMKM di Indonesia. OJK melakukan penyaluran 350 miliar pinjaman kepada lebih dari 6.000 merchant selama tahunan 2022. OJK dan Buka Warung ini telah berkoordinasi dan bekerja sama terkait dorongan inklusi keuangan dengan pinjaman produktif untuk UMKM lewat aplikasi Buku Warung. Menurut CEO Buku Warung, merchants kami menggunakan pendanaan tersebut untuk memenuhi berbagai kebutuhan mereka seperti pengadaan barang, biaya pemasaran, dan menambah stok penjualan hingga membayar sewa alokasi. Dari kasus ini, sedikit analisis yang bisa saya sampaikan bahwa apa yang telah dilakukan oleh aplikasi Buka Warung yang telah bekerja sama dengan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan untuk memberikan pinjaman dengan 6.000 merchant yang bisa memudahkan mereka untuk melakukan kelancaran usahanya merupakan langkah yang tepat dan langkah yang bagus di mana terdapat kerjasama antara swasta dan pemerintah untuk mendorong keuangan inklusif di Indonesia. Di mana juga tadi seperti yang kita tahu 6.000 merchant disalurkan dengan pinjaman produktifnya. Selain itu, dari segi strategi nasional keuangan inklusif yang seperti saya sudah sebutkan tadi, dimulai dari pilar-pilar dan fondasinya yang ini mulai terbangun sedikit demi sedikit. Dengan begini, optimisme kita terhadap target keuangan inklusif pemerintahan Indonesia yang sampai 90% pada tahun 2024 semakin dekat untuk dipenuhi. Tapi ada tetapinya, tetapi kita juga harus melihat bahwa pinjaman produktif yang diberikan tidak memberatkan ke 6.000 merchant tersebut untuk mengembalikannya. 6.000 merchant tersebut harus diberikan pinjaman produktif ini untuk memenuhi seluruh kebutuhannya. Misalkan kalau sudah didapatkan keuntungan, barulah mereka bisa membayar pinjaman tersebut dan itu pun juga perlahan-lahan atau dengan adanya cicil menyicil. Saran saya adalah pinjaman yang diberikan ini boleh menggunakan lembaga keuangan syariah untuk penyalurannya, di mana lembaga keuangan syariah ini tidak menolak adanya namanya bunga ataupun riba, dan lebih-lebih ke bekerja sama yang dibutuhkan antara lembaga keuangan syariah dengan UMKM tersebut. Dengan begitu, pembayaran cicilannya tidak memberatkan pihak UMKM, sehingga UMKM tersebut atau merchant-merchant dari aplikasi Buka Warung dapat berjalan lancar tanpa masalah yang berarti. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.